FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat,
Baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info Masih bersama Kak Eni dan aku nggak sendiri. Sudah ada 3 teman ngobrol Kak Eni pagi hari ini hadir ke studio RRI Pro 2 Singaraja. Kira-kira ada siapa? Pasti kamu udah tahu kan, karena flyer sudah kita share semua di seluruh media sosial RRI Singaraja. Siapa lagi? Kalau bukan I Gusti Bagus Alit Sudarma Putra, ada juga Undatu Soleha dan juga Ketut Udi Aryawan STMT selaku dosen pembimbing. Jadi mereka bertiga bakal nemenin Kak Eni ngobrol topik pemberdayaan masyarakat desa wisata pemutaran melalui integrasi teknologi kesehatan dan energi terbarukan. Wah, keren banget nih topik kita untuk pagi hari ini di tema Astacita Pembangunan Desa Taman Pro 2. Jadi aku juga tunggu atensi kamu semuanya, bisa ya. Kamu bisa live chat langsung di aplikasi RRI Digital atau di channel YouTube kita RRI Singaraja Official, atau bisa juga di WhatsApp di 0811 399 1054. Sebelum kita bincang-bincang, kayaknya nggak enak ya kalau kita nggak sapa, karena nggak kenal maka nggak sayang, ya nggak sih? Oke, kita sapa dulu. Untuk teman ngobrol Kak Eni ada 3 orang. Halo, selamat pagi. Pagi Kak Eni, pagi teman Pro 2. Iya. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Semangat ya. Semangat. Apalagi kita bakal membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa wisata pemutaran melalui integrasi teknologi kesehatan dan energi terbarukan. Wah, kalau ngomongin energi pagi-pagi energinya harus power ya, harus full ya. Oke. Karena kalian bakal jadi contoh pagi hari ini. Nah, jadi ternyata sudah banyak banget nih gebrakan yang kalian bikin. Jadi salah satunya itu teknologi kesehatan melalui penerapan elektronik BRA ya, atau disingkat dengan EBRA untuk memperlancar ibu menyusui. Sedangkan energi terbarukan itu menyasar kelompok nelayan melalui penerapan panel surya pada perahu nelayan. Benar. Wah, ini keren banget ini ya, kreativitas dari 2 mahasiswa dan mungkin banyak timnya ya, di bawah bimbingan dari Pak Udi sendiri. Oke, aku boleh tahu nggak sih kenapa ngambil desa pemutaran? Oke, jadi mengapa ngambil desa pemutaran? Itu karena di dalam PM kami ini ya, pengabdian masyarakat ini itu mengambil harus dua ini kelompok kelas sasaran, yang dimana non produktif dan juga yang harus produktif. Yang dimana kelompok ini itu di pemutaran itu udah sangat berjalan sangat baik, yang dimana itu kelompok Posyandu dan juga kelompok KUB Marlin Mina Samudra. Itu kelompok nelayan. Oke. Oh, berarti sebelumnya kamu sudah cek dan recheck dulu. Iya, sudah. Observasi kira-kira implementasinya di mana nih programnya gitu. Sebelum jatuh hati ke pemutaran, mungkin ada beberapa desa yang kamu kunjungi juga untuk observasi, atau cuman satu ke pemutaran aja? Oh, kayaknya udah klop, gak usah nyari desa lain atau gimana? Jadi kita juga sama Pak Udi ya, itu tentunya desa yang bisa kita ajak bekerja sama banget itu klop dengan pemutaran, jadi langsung ke pemutaran. Pada saat hari itu juga sama Pak Udi dan tim itu langsung welcome dari pihak desanya juga. Welcome dengan kedatangan kami. Jadi kami juga enak di sana. Kami tunjukin proposal kami bagaimana sistem kerja alat-alat kami itu bagaimana, dan ya sangat welcome banget dari perangkat desanya terutama, dan kami langsung saja kerjasama dengan desa pemutaran. Oke, nah itu menjadi alasan kamu kenapa mengambil desa pemutaran. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang menarik nih, mungkin bisa dibahas sama Unda. Mungkin selain yang dibahas tadi sama Alit, mungkin ada nggak sih hal menarik lain lagi dari desa pemutaran itu sendiri? Oke, hal menarik ya. Sebenarnya karena saya juga sering bolak-balik dari Singaraja ke rumah, kan sering lewat pemutaran. Jadi saya tertarik banget sama kegiatan apa aja sih yang ada di desa pemutaran, karena sebelumnya juga waktu ada ulang tahun
HMJ kami sempat ke pemutaran juga melakukan kegiatan di desa tersebut, dan saya juga tertarik lagi ke desa tersebut karena pengen tahu apa aja sih lagi yang bisa kami lakukan untuk desa tersebut seperti itu. Oke, jadi kontribusi apa yang bisa kamu Iya, berikan betul. gitu. Nah, sehingga tercetus di desa pemutaran. Nah, Iya. kalau Pak Udi gimana nih tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi adik-adik ini dari BEM, sebenarnya BEM FTK ya, FTK Undiksa, kebetulan mendapat informasi program ini itu kan dari Bapak Rektor sebenarnya yang diteruskan melalui WR3 dan melalui LPPM Undiksa. Kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Dekan FTK, kemudian memberikan arahan ya. Jadi kita mencermati dulu proposal yang dibuat, dan kebetulan juga ini adik-adik kita ajak diskusi, dan memang sasaran desa yang kita lakukan kegiatan ini ya ke Pemutaran ya, desa Pemutaran, karena memang desa Pemutaran ini kan terkenal dengan wisata baharinya, sudah mendunia. Bahkan kemarin nih saya lihat dari teman yang dari prodi perhotelan kalau tidak salah itu memberikan informasi bahwa desa Pemutaran ini menjadi wisata terbaik di dunia. Iya, masuk Dapat 50 besar kalau nggak Iya, salah. sudah masuk itu. Nah, itu menjadi dasar kita karena ini proposalnya kan sifatnya bersaing dengan seluruh ormawa yang ada di seluruh Indonesia, itu kalau tidak salah sekitar 1.500-an, dan makanya mungkin ya reviewer yang menilai proposal kami itu salah satunya adalah desa wisata ini mungkin yang menjadi nilai tambah gitu kan. Sehingga pada saat juga tadi sudah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, kita ke desa Pemutaran itu, dan memang masyarakatnya di sana itu sudah melek teknologi juga lumayan ya ininya, kemudian kebutuhannya kemudian pas dengan apa yang akan kita terapkan, karena kan diminta teknologi-teknologi yang akan diterapkan ke desa itu adalah teknologi yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual di perguruan tinggi kita sendiri, yaitu di Undiksa, dan kebetulan EBRA Elektronik BRA ini adalah dimiliki oleh FTK, dan panel surya ini juga kebetulan EBRA ini saya yang punya hak HKI-nya. Kemudian yang panel suryanya ini ada teman juga dari prodi elektro tentunya. Nah, selain itu juga sih sebenarnya FTK banyak sekali punya teknologi-teknologi yang siap untuk diimplementasikan di masyarakat. Nah, kebetulan di sini yang disasar adalah masyarakatnya ada dua, ya mitra sasarannya itu adalah dari produktif, itu artinya masyarakat yang memiliki pendapatan. Nah, kebetulan yang kelompok nelayan yang menjadi sasaran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah non produktif, jadi posyandu ya, mitra kita adalah bidan desa ya. Jadi tepat sekali teknologi yang kita implementasikan itu menyasar pada dua kelompok sasaran itu, sehingga klop lah ya antara kami perangkat desa dengan kami itu, jadi cepat sekali ini ya, progresnya langsung diterima, langsung terlaksana, dan kemudian kami sih tidak berjanji akan lolos proposalnya ya, jadi ya apa ya istilahnya coba-coba karena sebelum-sebelumnya juga adik-adik mahasiswa ini khususnya dari HMJ Teknologi Industri ini yang banyak, dan di bawah naungan BEM FTK juga sudah pernah juga 2 kali lolos di dalam program PPK Ormawa ya. Itu juga menjadi dasar bahwa adik-adik mahasiswa ini memang punya basic atau dasar pengabdian kepada masyarakatnya di besar sekali, sehingga memang adik-adik mahasiswa ini enak diajak ke desa, itu turun ke desa, sehingga ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan di bangku perkuliahan itu langsung bisa diimplementasikan, diterapkan di masyarakat. Jadi mereka juga selain melaksanakan kegiatan juga enak ya, jadi jalan-jalan juga ya, karena Pemutaran itu memang benar-benar asik lah, terutama pantai utaranya. Nah, nanti teknologinya ini juga kalau sudah sempurna, karena kami masih proses ini programnya nanti sampai tanggal 31 Desember, tapi sudah 60% lebih lah kegiatannya sudah terlaksana. Mungkin nanti dari teknologi perahunya itu karena menggunakan panel surya mungkin menjadi satu-satunya mungkin yang ada di Bali mungkin ya, bisa jalan baik gitu perahunya. Nanti mungkin bisa kita publikasikan lagi mungkin ya di wawancara selanjutnya mungkin ya. Nah, itu akan menjadi daya tarik wisata bahari tersendiri mungkin nanti di Pemutaran, mudah-mudahan. Dan EBRA-nya ini juga saya yakin karena sifatnya baru juga ya, kebaruan, mudah-mudahan juga bisa produksi massal nantinya ke depan.
Oke, Seperti itu, Mbak. oke. Nah itu sedikit tambahan ya, bukan sedikit lagi tapi banyak tambahan dari Pak Udi ya. Keren luar biasa. Kenapa bisa memilih desa Pemutaran? Karena dari wisata bahari. Karena sebenarnya banyak banget desa-desa yang dekat dengan pantai, kayak daerah timur itu kan nggak menutup kemungkinan juga mungkin suatu saat nanti kan gitu. Tim kami juga dari BMFTK ini kebetulan lolos 2. Oh 2? Ya, 2 tim. Jadi ujung barat dengan ujung timur ya. Jadi yang satunya lagi di ujung timur. Ya pelaksanaannya. Oh gitu, berarti nanti kalau ketemu di tengah-tengah. Ya, mudah-mudahan nanti ada di tengah. tengah-tengah nanti. Di persimpangan tengah-tengah ketemu. Ya. Karena dari timur ke barat udah tengah-tengah. Ya, benar. Biar deal. Oke, nah berarti ini program pendanaan ini berarti harus diimplementasikan dulu baru dapat pendanaan. Apa pendanaannya udah dapat baru diimplementasikan? Gimana Alid? Jadi kemarin sebenarnya kita itu jalan dulu, nanti di pertengahan itu baru kita mendapatkan dana dari pusat. Nah jadi kita jalan dulu, nanti habis kita berjalan setengahnya itu baru dananya cair gitu Bu. Oke, berarti harus ada mungkin dulu buktinya ya. Bukti nyatanya dulu. Kira-kira ini progresnya udah sampai mana, itu baru di deal gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini untuk 2 alat ini berarti masih on proses. Masih on proses dan Ebra-nya itu udah jadi. Ebra-nya udah jadi. Ya, tinggal kita membuat lagi 1 unit lagi. Itu sedang diproses Pak ya. Ya, sedang diproses dan juga ini untuk perahunya itu juga udah proses dan tinggal nanti Sabtu depan Pak ya. Kita akan langsung launching. Langsung launching. Uji coba. Oke. Nah, berarti ini aku sih tertarik lebih ke Ebra. Karena mungkin perempuan kali ya. Benar. Perempuan. Cowok juga tertarik banyak. Oh, Bapak mau pakai Ebra juga, Pak? Lah, sering saya kan yang buatnya. Sering dicoba sendiri. Jangan sampai dipakai penutup mata Pak ya. Coba untuk teknologinya Pak. Oke. Mungkin dipraktekkan ke istrinya. Ya betul. Karena uji cobanya yang pasti orang terdekat dulu. Karena kan memang kolaborasi saya dengan istri. Oh, kolaborasi. Dengan Ibu Niluh Desi Mahariani, kebetulan bidan juga ibunya. Gitu. Jadi permasalahannya memang dulu dari istri saya selaku bidan, dia punya permasalahan di ibu-ibu menyusui, sehingga tercipta Ebra ini. Ebra, ini yang menarik Pak ya. Jadi munculnya Ebra ini. Nah, Bapak tadi bilang ini dari pengalaman istri karena istri selaku bidan juga, mungkin mengeluh. Itu yang dikeluhkan di permasalahan seperti apa Pak? Nah, jadi dasarnya itu adalah kemarin istri saya itu kan lanjut kuliah dia, mengambil S2 kebidanan terapan di Semarang, Poltekkes Semarang dan dia buat terkait dengan riset kan gitu kan. Jadi mengarah permasalahan di kebidanan gitu kan. Terutama di ibu menyusui karena ibu-ibu menyusui ini ternyata kalau di lapangan itu banyak keluhan terkait dengan tidak lancarnya ASI. Banyak banget faktornya. Jadi yang lebih banyak adalah faktor psikis kan. Iya benar. Karena stres sedikit aja ibu-ibu menyusui itu kadang macet. Mandat. Benar. Itu ngambek katanya nggak keluar air susu ASINya. Karena itu yang penting kan untuk mencegah stunting salah satunya kan ya di kesehatan terkait dengan astacita juga. Nah kemudian ibu-ibu menyusui ini selama ini adalah yang memiliki permasalahan terkait dengan kurang lancarnya ASI ini melakukan pemijatan pada bagian payudara. Saya nggak tahu tekniknya, ada teknik tertentu di ilmu kebidanan. Jangan sampai tahu Pak ya. Dan kemudian ada teknik untuk memanaskan. Jadi masih menggunakan waslap panas gitu. Jadi masih manual sifatnya. Nah sehingga saya berpikir di sana permasalahannya di situ. Sehingga saya coba karena sekarang kan teknologi kan sudah canggih gitu. Betul. Kan. Nah, coba saya diskusi juga ya dengan adik-adik mahasiswa juga. Kebetulan sih beda ini juga, beda angkatan ya, cuman prodinya sama di elektro juga. Saya diskusi dengan mereka sehingga lahirlah Ebra ini karena kan kita di elektro itu banyak sekali yang namanya sensor, kemudian karena di Ebra itu kan menggunakan getaran dan panas ya yang dihasilkan. Jadi ibu-ibu
menyusui atau ibu-ibu sedang mengalami permasalahan terkait dengan ASI kurang lancar itu bisa menggunakan bra ini seperti bra biasanya, karena di dalamnya itu terdapat rangkaian elektronika yang bisa menghasilkan getaran maupun panas, bukan panas sih, hangat ya. Hangat, jadi bisa diatur suhunya. Nah, sekarang ini pengembangan EBRA ini sudah ke taraf penambahan IoT, Internet of Things, jadi bisa dikontrol atau dikendalikan suhu maupun getarannya itu melalui HP. Iya, benar. Nah, kebetulan kita nggak bawa ya, seharusnya bawa ya Mbak. Iya, dipraktekkan langsung ya. Kita lihat itu ya, sekalian promosi. Iya. Oke, nah itu yang menjadi langkah awal atau strategi Bapak ya. Oh, ternyata permasalahannya di ini. Nah, karena itu kan ada kaitannya dengan bra, dengan PD lah gitu istilahnya Pak ya. Apalagi dengan ada getaran, terus ada elektronya juga di sana. Itu kira-kira aman nggak Pak? Nah, ini juga kita sudah perhitungkan. Dan tapi kebetulan sih pengujian terkait dengan tingkat keamanannya belum kita lakukan, cuman sudah kami perhitungkan bersama tim. Kalau elektro itu kan biasanya kaitannya adalah dengan listrik ya. Iya, jadi benar. keamanannya tersengat listrik dan sebagainya. Nah, itu dia. Nah, karena kami di sini menggunakan, kalau yang penelitian sebelumnya sih ada yang sudah mencoba membuat elektronik bra tapi masih dengan sumber listrik dari PLN langsung. Kalau kami ini menggunakan baterai yang harusnya lemah ya, jadi arus DC yang digunakan sehingga bahaya untuk tersetrum gitu kan istilahnya itu tidak terjadi sama sekali. Gitu. Jadi sangat aman sekali. Kemudian kalau dari radiasi dan sebagainya itu belum kita lakukan pengujian lebih lanjut, tapi rasanya sih aman saja. Karena sudah kita coba di beberapa desa ya. Kemarin terkait dengan penelitian istri saya itu di Sukesade kemarin ya. Di Sukesade sudah diterapkan dan banyak responden, dan memang hasilnya adalah sangat signifikan meningkat. Nah, hasilnya dari berapa responden saya lupa, puluhan pokoknya puluhan ibu menyusui sudah dicobakan EBRA ini dan positif hasilnya. Oke, nah jadi berarti ini EBRA ini bisa kita katakan ini difokuskan untuk ibu-ibu menyusui yang ASINya kurang lancar. Ya, benar. Karena tadi Pak Udi juga bilang itu biasanya memang faktor utamanya itu psikis. Karena dikit-dikit mood nggak bagus, ASI langsung mangkrak kan gitu istilahnya. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi penyebab awal tercetuslah sebuah EBRA ini. Nah, Pak, tadi Bapak juga bilang udah ada pengujian dan menurut Bapak sih ini cukup aman. Karena belum bisa dipastikan sangat aman banget kan gitu Pak ya. Jadi cukup aman untuk digunakan. Nah, ini ada durasinya nggak Pak? Karena biasanya kan kalau kita menggunakan sesuatu barang apapun yang ada elektronya tuh biasanya kan ada batasan Pak ya. Nah, itu biasanya ditetapkan nggak batasan penggunaannya itu mungkin berapa menit? Ya, ada. Ini seharusnya istri saya yang ikut wawancara. Jangan Pak, nanti di sini Bapak wawancara keluarga jadinya saya. Keluarga Pak. Kayaknya Udesinya juga lagi nonton. Iya. Lagi senyum-senyum di rumah. Nah, jadi itu ada waktunya karena baterai ini kan ada keterbatasannya juga. Tapi kita gunakan baterai lithium sih yang bagus kapasitasnya itu, sehingga bisa bertahan sekitar 40 sampai 45 menit. Tapi anjuran penggunaan itu terkait dengan kesehatan sih. Kalau tidak salah itu sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, jadi masih ada sisa baterai juga. Nanti setelah itu ya bisa dicas kembali baterainya. Gitu. Berarti itu hanya digunakan khusus ketika ASI kita macet. Iya. Jadi kalau ya seperti ibu-ibu menyusui lainnya yang mengalami kendala di ASI itu kan mereka melakukan pemijatan dan menggunakan waslap itu kan enggak setiap gini kan. Jadi setiap mau menyusui sebenarnya yang paling bagus itu. Jadi kapan mau menyusui itu digunakan dulu EBRA-nya. Jadi seperti merawat payudara. Mungkin beberapa menit sebelum kita menyusui mungkin alangkah baiknya dipakai dulu. Itu yang paling efektif. Kalau kita merasa memang ASI kita kurang lancar. Ini berdasarkan penelitian istri saya loh. Iya, benar-benar. Karena besok kita workshop loh, Pak. Workshop dengan Dinas Kesehatan. Kita terkait dengan EBRA-nya ini. Ya, terkait dengan EBRA dan teknologi yang panas surya. Kalau yang EBRA kan dengan Dinas Kesehatan kita undang. Nanti mudah-mudahan Pak Kepala Dinasnya bisa hadir di acara tersebut, dan dari panel suryanya nanti kita undang dari Dinas Perikanannya. Perikanan. Ya, kita seperti FGD lah besok.
di hari Sabtu atau hari Rabu depan lah. Berarti kan karena sebelum peloncingan itu kan harus ada izinnya Iya, dulu Pak betul. ya. Ya, benar, izinnya. Harus ada izinnya Mengenalkan dulu. Mengenalkan juga ke masyarakat umum pemakaiannya seperti apa. Terus pasti karena namanya alat kan pasti ada efek sampingnya. Betul. Jadi itu mungkin efek sampingnya mungkin akan kelihatan ketika alat itu digunakan mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Nah, karena kadang kan mungkin siapa tahu nih seorang ibu-ibu sebelum menyusui, kayaknya pakai dulu deh biar lancar. Ketiduran. Nah, ini kan berabe juga. Iya nggak Pak? Karena kan namanya ada sinyal elektro gitu kan ya. Kayaknya kan agak-agak gimana gitu ya. Tapi tadi Pak Udi juga sudah memaparkan, ini bisa dikategorikan masih cukup aman, cukup aman. Jadi mungkin buat ibu-ibu nanti yang yang dijadikan role modelnya, jangan takut, kan gitu ya. Kalau saya misalkan pas menyusui, saya juga mau pengen tahu, penasaran juga nih, biar gimana efeknya, dampaknya seperti apa, kan bisa saya jadikan artikel. Sayangnya saya tidak lagi menyusui, jadi saya nggak dikasih nih jadi role model sama Pak Udi nih teman Pro 2. Oke, nah jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya mungkin ya seputaran dengan topik yang kita bahas, emang keren banget apalagi Ebra ini untuk ibu-ibu menyusui, silakan bisa banget kamu tanyakan langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081139911054, atau kamu juga bisa live chat di channel YouTube kita RRI Singaraja Official atau di aplikasi kita RRI Digital. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan,
Tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Masih bareng Kak Alit, ada Kak Unda dan juga Pak Udi. Dan kita masih membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa wisata Pemutaran melalui integrasi teknologi kesehatan dan energi terbarukan. Tadi kita udah banyak banget nih bahas mengenai EBRA. Jadi pagi-pagi kita bahas EBRA kok jadi melempar gitu ya. Ini yang nanya pertanyaannya apa, jawabnya apa gitu ya, kok jadi kemana-mana. Gimana ini Pak Udi harus dipertanggungjawabkan nanti ini ya. Oke, nah tadi kita udah bahas mengenai EBRA-nya udah. Oke, kita cukupkan dulu ya sambil nunggu nanti siapa tahu ada yang nanya-nanya. Yang penting pertanyaannya masih masuk akal, saya bakal baca. Tapi kalau udah di luar akal, saya ditunggu. Oke, kita ke perahunya aja deh dulu. Karena perahu ini kan pasti banyak banget digunakan atau diperlukan oleh seorang nelayan. Nah, apalagi Pemutaran sana kan banyak juga, lumayan banyak nelayannya. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan nanti di nelayan-nelayan selain Pemutaran juga bisa nih menggunakan perahu dari panel surya. Oke. Nah, tadi kan Pak Udi udah banyak banget nih ngomong. Nah, sekarang giliran Alit sama Unda dulu nih. Siapa duluan ini yang mau memaparkan terkait dengan perahu ini? Tentunya mungkin ya aku ya. Sebagai ketua. Oh, enggak ladies first? Oh, sekarang boy first? Oke, silakan Alit. Oke, jadi panel surya digunakan untuk perahu ya. Jadi mungkin panel surya ini sudah banyak digunakan untuk perumahan, Bu ya. Jadi penerapan di panel surya untuk perahu ini tentunya masih sangat sedikit. Mungkin di Singaraja atau di Buleleng ini baru kami yang menerapkannya. Itu untuk memfungsikan yang namanya motor listrik agar bisa digunakan di sana. Tentunya kan perlu arus yang besar. Nah, di sini kami menggunakan panel surya dan juga nanti aki dan juga inverter, yang dimana inverter ini yang akan mengubah arus yang kecil menjadi lebih besar lagi agar bisa menghidupkan motor listrik. Nah, tentunya manfaat dari motor listrik ini sangat banyak. Itu mengurangi polusi udara yang awalnya kan nelayan itu banyak menggunakan solar dan bensin. Nah, itu betul. Lumayan tuh asapnya juga, kebisingannya. Benar. Sedangkan kita sekarang kan pakai motor listrik nih. Nah, kemungkinan untuk bisingnya itu nggak ada, jadi kecil banget, paling suara airnya aja kan, kericikan airnya aja. Jadi itu juga tidak mengganggu ekosistem yang ada di laut. Jadi kebisingan itu kan sebenarnya sangat mengganggu ekosistem yang ada di laut. Ya, itu juga takut ikannya panik lompat jadinya. Ya, itu juga sangat mengganggu sebenarnya. Jadi dengan adanya mungkin motor listrik ini, ya perahu fiber yang digunakan juga bisa sedikit tidaknya mengurangi polusi yang ada di laut. Nah, itulah tujuan utama kami tentunya, dan juga menarik wisatawan kembali, karena ini kan sangat jarang ada ya. Jarang ada yang perahu menggunakan panel surya tentunya dan juga motor listrik. Nah, jadi nelayan kebutuhan listriknya itu terpasoki untuk di malam hari. Hingga ya ketika ada apa-apa di laut gitu kan, HP lowbat misalnya. Penelayan, jadi dia itu bisa ngecas di sana. Jadi banyak juga yang bisa digunakan dalam teknologi ini untuk nelayan dan membantu nelayan lah, dan juga ekosistem laut biar lebih bagus lagi, tidak adanya kebisingan dan juga polusi udara. Berkurang pencemarannya ya. Apalagi sekarang solar juga lagi langka ya. Jadi mungkin dengan adanya perkembangan ya perahu dengan tenaga surya panel ini mungkin lebih lebih sehat juga sih sebenarnya gitu. Nah, itu ada batasan nggak, Alit? Misalkan bisa digunakan itu dalam waktu berapa menit gitu? Itu tentunya ada batasannya. Itu tergantung dengan aki atau baterai yang kita gunakan. Nah, semakin besar baterai yang kita gunakan, itu jangka waktu pakainya juga semakin lama. Jadi tergantung baterai kita yang gunakan tuh
seberapa sih kapasitasnya untuk menghidupkan motor ini berapa lama. Nah, jadi itu tergantung nanti baterai yang kita akan gunakan seperti itu. Oke, nah kalau yang kalian cetuskan itu kira-kira bertahan sampai berapa menit? Nah, jadi baterai kan, yang kalian gunakan. Ya, jadi kan kita menggunakan yang 50 Ah Pak ya? 100 ampere hour. Ya, itu. Ya. Jadi kemungkinan itu bisa 4 jam. 4 jam sampai 5 jaman lah itu berfungsi. Nah, nantinya kan itu sambil ngecas juga ya. Jadi kalau trik matahari itu digunakan, jadi itu akan terus mengisi dan juga kepakai. Jadi kayak gitu. Ketika perahunya berhenti dan tidak beroperasi, itu akan mengisi kembali. Jadinya bisa digunakan lebih panjang lama. lagi. Ya, lebih lama. Nah, itu kalau siang. Ya. Tapi kalau perahu biasanya nelayan itu kan malam hari, otomatis kan nggak ada sinar. Nah, biasanya itu cukup nggak waktu 4 jam misalkan, karena jujur ya, belum pernah sih wawancara sama nelayan. Itu biasanya waktu dia di dalam laut itu sampai berapa menit gitu. Nah, kira-kira dengan perahu panel ini mencakup nggak waktu yang dia perlukan untuk mencari ikan, gitulah logikanya. Gimana Pak? Boleh, saya jawab. Oh boleh banget, karena Alit masih mikir Pak. Ini kira-kira aku jawab apa ya sekarang ya gitu. Aku takut dihukum ya. Agak sedikit grogi. Grogi. Oke, jadi kemarin kan kita berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat, terutama di kelompok nelayan kan. Jadi memang sih teknologi panel surya ini sebenarnya kan teknologi yang sudah lama gitu kan, membantu masyarakat sebagai alternatif energi. Sekarang kan istilahnya green energy gitu kan. Nah, jadi untuk di nelayan, kelompok nelayan yang dia ada di desa pemutaran ini, kebetulan kebutuhannya dia itu adalah di malam hari memang permasalahannya. Jadi ya itu terkait dengan motor bakar yang sekarang digunakan yang masih bertenaga bensin ya, Pertalite kan sekarang ya, Pertamax atau solar terutamanya itu yang sering dikeluhkan, yang harganya mahal kan gitu kan. Nah, utamanya itu. Nah, sehingga akan tercetus panel surya ini. Nah, kebetulan panel surya ini memang masih pro kontra kan terkait dengan harga terutama, karena teknologinya ini sekarang masih mahal sih, tapi sudah mulai beranjak turun sih harganya, karena produksinya sudah massal ya, sudah banyak, sudah mulai ada banyak di pasaran, sehingga mungkin kedepannya akan lebih baik lagi mungkin harganya ya, saya yakin sih untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kemudian kebutuhan dari nelayan ini adalah memang di malam hari yang diperlukan, jadi banyak penggunaan terkait dengan lampu, selain juga motor listrik yang digunakan, motor bakar yang digunakan kemarin itu masih bersifat banyak polusi, sehingga terciptalah menggunakan motor listrik. Jadi aki atau sumber listrik yang untuk menyimpan listrik ya di malam hari itu kan adalah di aki. Jadi aki ini akan mendapat pengisian dicas di siang hari gitu kan. Nah, dari sumber matahari di siang harinya gitu kan. Sementara di penggunanya dalam malam hari itu, jadi akinya itu yang menjadi komponen utama ya, jadi komponen utamanya. Jadi aki ini memang yang paling mahal sebenarnya ya di dalam teknologi panel surya ini. Nah, sehingga kita menentukan karena 4 jam kebutuhannya rata-rata untuk nelayan mancing gitu kan. Dari dia berangkat sampai balik, tapi kadang-kadang lebih katanya, tapi karena keterbatasan dana sekali lagi ini juga ya, jadi kita hanya memaksimalkan di kebutuhan akinya itu adalah di 12 volt 100 ampere hour, dan itu mencukupi selama 4 jam untuk nelayan mencari ikan. Jadi dia bisa gunakan selama 4 jam itu untuk pergi ke laut dan pulangnya sebenarnya. Tapi kalau lebih, nah ini adalah digunakan sebagai backup atau cadangan daya. Kemarin kita sudah mensosialisasikan ini. Oh ya, kebetulan selain saya, dosennya sebenarnya ada 2 orang lagi dari Pak Lila Antara dari dosen prodi budidaya perikanan. Kemarin sudah melakukan sosialisasi juga terkait dengan wisata bahari juga terkait dengan budidaya perikanan, dan ada juga Bu Komang Suliastini dari prodi kebidanan juga memberikan sosialisasi juga terkait dengan kesehatan ASI juga. Seperti itu, Bu. Oke, nah mungkin itu yang menjadi alasan utama kenapa tercetus perahu panel ini. Nah, dari Unda sendiri ada tambahan nggak? Karena dari tadi kok diam aja. Jadi Profes,
sebenarnya kebetulan bapak saya juga seorang nelayan. Nelayan, oke. Yang emang dari bapak sama Kak Alit sebutkan tadi itu kan biasanya berangkatnya tuh mungkin sore hari untuk mancing di malam harinya kan, karena kebutuhan listriknya tuh kan biasanya itu pakai solar dan pakai, kalau nggak salah namanya di tempat saya genset. Apa ya? Bener, genset, Pak? genset. Ya, genset ya. Yeah. Nah, biasanya kan itu emang sangat lumayan juga kan, solarnya tuh mahal. Terus belum lagi pakai bensin itu untuk jalannya tersebut. Nah, dengan adanya panel surya ini sebenarnya sangat membantu, apalagi di malam hari itu kan nggak lagi ngidupin gensetnya jadi ribut gitu kan. Biasanya ikan tuh juga kan terpengaruh sama adanya ya Pak, benar-benar dari bapak saya juga biasanya ngomong kayak gitu. Jadi kan bisa dipakai panel surya itu kan, dari akinya bisa dicas, terus hidupin lampunya dari tenaga surya tersebut gitu. Terus pulangnya juga kan bisa malam hari itu kan pakai maksud aku kayak kan akinya itu kan masih sisa tenaganya, jadi bisa pulang gitu. Biasanya paling pulang pagi, jadi berangkat sore, terus di lautnya mungkin beberapa, jadi kayak hidupin lampu dulu, habis hidupin lampunya tuh langsung pulang. Biasanya mentok pagi itu jam 6-an udah pulang sih bapak saya ya. Iya, nah itu artinya kan lebih dari 4 jam. Ya sebenarnya kalau untuk lebih dari 4 jamnya itu kan karena kita juga nggak cuma diem di laut Ibu, jadi kayak nggak ngidupin mesin yang lainnya, jadi cuma ngidupin lampunya, mungkin nggak sampai seberapa sih ngidupin lampunya untuk beberapa wattnya tersebut. Jadi kalau misal pulang itu masih bisa pakai tenaga surya tersebut kayak gitu. Oke, berarti ini dalam artian mungkin ketika ke laut itu berarti jaringnya aja ditaruh gitu, terus ditinggal pulang. Ditungguin. Ibu. Iya, Jadi kan ditungguin sambil mancing. Oh, berarti ini khusus untuk yang suka-suka mancing kali Iya, ya. Kalau yang nyari ikan yang banyak-banyak gitu mungkin kalau malam hari kayaknya takut kehabisan gini. Iya sih, tapi kan kami juga masih mengembangkan untuk tenaganya kan, karena mahal juga. Kelompok nelayan di pemutaran memang fokusnya mancing. Iya. Karena wisata gitu. bule-bule banyak ininya. Oh, ini berarti targetnya itu ke wisatawan. Iya, wisatawan. Maksudnya bukan nelayan lokalnya. Kan cuma daya tarik wisatawan. Oke, jadi ini lebih ke wisatawan. Oke lah kalau begitu. Saya pikir ini untuk nelayan yang di sana. Karena banyak sekarang yang nelayan bener gitu kan beralih ke wisata, karena memang desa wisata kan. Iya, karena memang kan wisata baharinya keren tersebut. gitu. Oke, benar. Kita juga nanti akan memberikan terkait dengan manajemen wisata bahari. Nanti hari Sabtu itu dah di workshopnya. Oke, ini ternyata banyak banget Pak yang sudah nyapa di channel YouTube RRI Singaraja Official. Oke, kayaknya nih kalau dilihat ini mahasiswanya Bapak belum ada. Tolong ada Pak. UTS. Tolong marahin dulu Pak ya, marahin dulu Pak. Lagi ujian anak-anak. Oke, kita sapa dulu ada Mr. Bobby. Uniksa memang top. Yes, top banget. Ada juga terima Yoyor kasih. Pan, keren. Tetap Jaya, RRI Singaraja dan Uniksa. Oke, terima kasih. Ada Gus Abdi. Uniksa gas. Oke, blong ya, tanpa rem. Tanpa rem. Ada tuhnya tamlingan juga. Wah, keren ini. Terima kasih. Endi juga mantap jiwa. Dewa Sudi juga, gas Uniksa. Oke, udah dibilangin blong ya, tanpa rem. Desa Pemutaran emang keren. Iya, emang keren banget. Ada Agus juga, Desa Pemutaran memang keren. Iya, emang keren banget. Ada juga ini siapa tanpa nama. Semoga sesuai yang diimplementasinya ya di lapangan. Dukung terus wisata Buleleng dan tidak menutup kemungkinan desa-desa lain juga diberlakukan yang sama. Oke, karena ini masih hitungannya masih progres awal gitu ya, pasti akan dikembangkan lagi. Ada Primandia Dini, oh semangat katanya, semangat selalu. Oke, ada Wang LVU juga, on the way gas pemutaran, yuk gas. Ayo. Besok kita mancing mania besok ya sama Pak Udi. Ada juga Dewa Sudi gas ke pemutaran, oke blong ya, karena lurus. Iya benar. Ada Mbak Sandi juga, dukung terus desa wisata pemutaran semakin meningkat lagi kunjungan wisatawan ke Buleleng, ke timur, barat, dan kawasan puncak. Masyarakat sejahtera, pengelola objek wisata juga gembira. Oh keren. Ada siapa nih, SP Kids gitu ya, motor listrik berapa watt yang digunakan Pak?
Pak disebutin? Jadi Nggak didengar mungkin tadi ya. bagus ini pertanyaannya kalau terkait dengan komponennya saya sebenarnya yang lebih lebih banyak tahu. tahu ya. Lebih unggul. Mahasiswanya ini Alit ikut-ikut saya aja. Oh, gitu. Tapi sekalian memang belajar kan. Iya, Jadi, betul. dengan motor listrik yang digunakan itu kita sudah menggunakan memang motor listrik yang benar-benar khusus untuk perahu. Jadi kapasitasnya itu adalah sesuai dengan baterai yang digunakan, jadi 100 ampere hour. Motor listriknya itu sekitar 100 watt maksimal kalau misalkan di gas full ya, di gaspol. Itu akan habis sebenarnya akinya dalam waktu 1 jam, itu pun kalau digas terus gitu. Tapi kalau penggunaan sehari-hari biasanya yang nelayan seperti disampaikan oleh adik mahasiswa Unda tadi, jadi tidak terus dia kan nelayan itu, jadi bisa aja pada saat memancing itu dia berhenti di tengah laut ya, jadi anjut gitu ya, sambil melempar pancing gitu kan ya, sehingga ya anjut nggak? Rata-rata ya 4 jam lah, mudah-mudahan nanti ya kita pada saat uji coba nanti di hari Sabtu mudah-mudahan bisa sesuai. Pak, ajak saya Pak ya. Gratis ya. Ajak saya ya. Gratis itu Mbak Eni. Ya, kawal saya. Mudah-mudahan nggak muntah kan itu. Ini udah di ultimatum dulu ini. Ya, karena saya memang nggak kuat kalau ke laut itu. Saya asli Musi dan kecil saya memang banyak di pantai, tapi begitu diajak mancing oleh kakak saya itu saya nggak kuat di tengah lautnya. Beda loh kalau jalan dengan benar. Getarannya emang beda. Anjut ini istilahnya kan. Benar. Tiba-tiba udah langsung nek aja. Bawa kresek. Nah, solusi paling tepat. Ya. Kalau nggak gitu kita hanyutkan di laut. Tapi katanya gitu, itu obat untuk mual itu ya harus emang renang masuk ke laut benar, dan benar. sedikit minum air laut katanya. Tapi saya sudah membuktikan benar itu. Benar. Mudah-mudahan jadi tapi penelitian. sayangnya saya nggak bisa renang. Kelep ya. Bisa Mbak, cuman gaya batu. Jangan Pak, saya masih punya anak kecil-kecil Pak. Oke, nah ini ada satu pertanyaan di WhatsApp Pro 2 FM. Ini menarik banget deh kayaknya. Jangan-jangan ini jangan-jangan. Jangan-jangan ini jangan-jangan yang nanya. Oke, ada siapa? Halo, selamat pagi. Saya dengan Ibu Adis. Saya ingin bertanya tentang materi hari ini dari Undiksa. Saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh FTK Undiksa, Pak Udi dan mahasiswa. Pertanyaannya 1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat bijak dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat. Nah, apakah ada hambatan dalam penerapannya di masyarakat baik dari sasaran posyandu dan nelayan karena jarak yang lumayan jauh Singaraja Pemutaran? Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Yang satu udah dicerna? Oke. Next kita ke pertanyaan yang kedua. Untuk pemanfaatan bra elektronik, Ibu menyusui dari anak umur berapa sampai umur berapa boleh menggunakannya? Karena kebetulan umur anak saya baru 4 bulan dan saya mengalami permasalahan dalam kelancaran ASI. Terima kasih. Oke, siapa yang mau menanggapi? Alit. Alit dulu mungkin nanti ditambahkan sama Pak Udi. Iya, permasalahannya yang pertama, permasalahannya itu apa sih yang ada di dengan mitra ya, dengan mitra. Jadi kendalanya itu bagi kami ya mahasiswa itu hanya jaraknya saja. Terkait dengan komunikasi dengan perangkat desa maupun pihak mitra itu sangat-sangat baik. Itu sangat membantu kami juga menjalankan inilah progres kerja kami bagaimana ya. Jadi kendalanya ya jauh aja sih. Mungkin ada pesawat terbang gitu. Bukan pesawat terbang, heli aja dulu. Heli aja boleh heli. Jadi heli itu aja, aja kendalanya. Terkait dengan perangkat desa juga sempat saya katakan tadi sangat welcome. Jadi mendukung kerja kami bagaimana, sangat welcome juga dengan alat-alat kami. Jadi ya cuma itu aja kendalanya dari kami, itu hanya jaraknya yang lumayan jauh dan ya truk-truk gede juga ada. Jadi kita harus berhati-hati ke sana gitu. Iya, karena jalur padat ya. Jalur padat. Oke, itu dari Alit. Dari Unda gimana? Ada tambahan sebelum nanti di backup sama Pak Udi?
Oh iya, jadwal kuliah juga sih sebenarnya kan kemarin kita kan karena tapi untungnya kita kan kayak berkelompok, jadi kita bergantian sih untuk misal minggu ini kegiatannya tuh di Desa Pemutaran tuh sosialisasi di Posyandu. Nah, terus kita mungkin ada beberapa teman yang mungkin emang nggak bisa hadir karena ada perkuliahan. Jadi kita bisa bergantian, dan kebetulan juga kegiatan kami itu biasanya dilakukan waktu kita di hari libur. Jadi kayak misal hari Sabtu atau hari Minggu juga. Kayak gitu. Jadi mungkin ya ada hambatan, tapi setidaknya bisa ditangani lah. Masih bisa di backup lah istilahnya gitu. Kalau dari Pak Udi gimana nih tanggapannya? Karena kan ada 2 pertanyaan tadi. Dari siapa, Bu Adis? Iya, Bu Adis. Bu Adis, makasih pertanyaannya bagus sekali, Bu Adis. Jadi yang pertama, kendala dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh adik mahasiswa Alit dan Unda, memang betul sekali jarak dan jadwal perkuliahan. Selain itu juga dari sisi Erbra sebenarnya permasalahan utamanya ini adalah ibu menyusuinya itu sendiri sebenarnya. Jadi sosialisasinya yang belum banyak kita lakukan, sehingga ada beberapa ibu yang masih ragu-ragu sebenarnya. Dan beberapa ada penolakan juga sebenarnya dari suami-suaminya yang takut memang takut. Makanya ini perlu kita sosialisasikan dengan baik. Makanya kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat nanti yang memang mungkin aja pendanaannya dari Undiksa juga ada kan, kemudian dari kementerian ataupun dari sumber-sumber lain, kita akan selalu mensosialisasikan terkait EBRA ini, karena sudah beberapa kan terbukti melalui penelitian sangat bermanfaat sebenarnya EBRA ini. Jadi kalau misalkan sosialisasinya sudah tersampaikan dengan baik, tentunya masyarakat mungkin akan menerima, dan mungkin nanti melalui Dinas Kesehatan juga nanti akan kita berikan terkait edukasinya melalui Dinas Kesehatan, sehingga ini bisa diproduksi massal. Karena saat ini memang dari sisi biaya sebenarnya dari pembuatan EBRA ini masih lumayan mahal harganya, sehingga harapannya kalau misalkan bisa diproduksi secara massal jangan mahal, kerjasama dengan industri kan gitu kan, sehingga lebih harganya lebih murah. Kemudian terkait dengan permasalahan di panel surya dan kelompok nelayan, sebenarnya kalau pada saat kegiatan sih sebenarnya masyarakatnya sih welcome sekali ya, karena memang masyarakat di Desa Pemutaran ini sangat terbuka sekali pemikiran mereka terkait dengan teknologi. Mereka sangat tertarik sekali kan, apalagi yang dihubungkan dengan wisatanya kan gitu kan. Nah, teman kendalanya itu adalah sekali lagi di biaya, karena panel suryanya ini saat ini masih lumayan mahal. Dan kebutuhannya sebenarnya lebih besar daripada ini kan. Tadi sudah disampaikan bahwa motor listriknya baru kita mampu sekian, masih 4 jam ya. Terkait dengan baterainya itu sebenarnya masih bisa kita tingkatkan ya, mungkin dengan dana yang lebih besar lagi. Mungkin kedepannya kita akan mencoba mengajukan kegiatan-kegiatan seperti ini melalui pendanaan di pusat ataupun dari Undiksa lagi. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan komponen-komponen panel surya yang kita gunakan ini, sehingga bisa lebih lama lagi bisa digunakan oleh nelayan ataupun dengan kelompok-kelompok nelayan yang lain yang ada di Desa Pemutaran. Karena ini baru satu kelompok nelayan kita implementasikan. Di Pemutaran itu banyak kelompok nelayannya ternyata. Posyandunya juga kan ada 9, jadi bukan satu posyandu. Benar-benar, karena biasanya setiap Banjar itu kan ada posyandu. Jadi kelompok nelayan juga sama gitu juga. Karena kalau setahu kalau posyandu misalkan satu desa itu bisa sampai 10-15 kan, tergantung Banjarnya dan juga masyarakatnya. Banyak enggak yang ada emang ada kita bayinya. Makanya mengharapkan dukungan dari pemerintah lah. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar ini ya melalui channel Pro 2 ini, sehingga bisa kait dengan masalah dana sekali lagi bisa dibantu, sehingga ya lebih banyak lagi masyarakat sasaran yang bisa kita ini kan implementasikan. Sama saya nggak perlu bantuan Pak ya? Perlu kan Pak? Ya, nanti Bapak dokumentasi nyari saya Pak. Oke, nah nggak kerasa nih ternyata kita sudah ngobrol 55 menit. Oh, udah lebih dari waktu yang harusnya 50 jadi 55. Sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk 1 hari. Gimana mau ditambah lagi 2 jam gitu? Oke, terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah berpartisipasi untuk pagi hari ini. Kita lanjut ya. Ini kita sapa sedikit lagi sebelum kita pamit di YouTube RRI Singaraja Official. Ada siapa? Ada Tusat. Kita mau berkunjung ke Undiksa bulan depan katanya. Ini entahlah berkunjung apa ini? EBRA pasti. Oh, EBRA. Pengen nyoba adanya getarannya. Oke, baiklah kalau begitu.
Ada Komang Dana juga untuk pembuatan 450 watt di rumah. Berapa kapasitas baterai yang digunakan, Pak? Harus hitung-hitung dulu. Harus hitung dulu. Oke, nanti Japri nomornya. Boleh Japri, betul. Nanti nomornya minta sama Mbak Eni ya. Bisa. Ya, yang penting ada gininya. Nanti itu bisa kita bicarakan. Ada gininya. Ada gininya. Ada WW juga on the way katanya mau diving ke Pemutaran. Oh, cus silakan. Ada juga SP Kids gitu, sesuai penjelasan tadi, menggunakan motor 100 watt. Apakah jenis motor DC atau AC, Pak? DC. Ya. Sebelumnya 4 jam pemakaian, namun jika 100 watt motor DC 12 volt hanya 1 jam. Terima kasih. Ya. Memang seperti itu. 100 watt itu kan full digas terus itu 1 jam itu. 1 jam habis. Tapi kan nggak mungkin ngebut terus kan, namanya mancing. Iya, benar benar kalau ngebut. Makanya rata-rata bisa mudah-mudahan 4 jam. Nanti kita gini uji kita coba hitung, iya. soft launchingnya hari Sabtu. Betul. Karena Boleh kalau ngebut kan kasihan ikannya loncat nanti. Itu mau mancing apa balapan kan? Balapan. Belum lagi penumpangnya ikut mabuk nanti. Bagus ini makanan untuk ikan di laut ini gitu. Oke, sebagai closing mungkin dari Unda, dari Alit dan dari Pak Udi sendiri ada yang ingin disampaikan, silakan. Apa ya? Oke. Mungkin dari harapan, aku, harapannya dari atau aku pesan-pesannya. sendiri, harapannya terkait dengan pengabdian ini itu sangat bermanfaat bagi Desa Pemutaran dan terus menjalin hubungan yang baik dengan Desa Pemutaran dan Undiksa. Tentunya dengan pengabdian-pengabdian kedepannya yang akan ada lagi itu bisa kita tambah komunikasi dan juga hubungan erat kita dengan Desa Pemutaran. Tentunya untuk desa lain mungkin yang menjadi nanti sasaran nantinya yang tepat itu mungkin bisa melihat bagaimana cara kita berkomunikasi dan kerjasama dengan Desa Pemutaran seperti itu. Oke. Mungkin dari Unda sendiri mungkin minta doa dan bantuan doa dan kayak dukungan dari teman-teman pemirsa teman Pro 2 untuk mendoakan semoga kegiatan kami berjalan lancar sampai akhir. Oke. Itu aja? Ya, mungkin itu aja sih karena sudah disampaikan tadi semuanya sama Kak Alit. Oke. Nah, mungkin Pak Udi ada tambahan, silakan Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Eni dengan teman-teman Pro 2. Jadi saya ingin dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemendiktisayintek ya, sudah memberikan pendanaan, sudah meloloskan proposal mahasiswa kami ya. Kemudian dari Pak Rektor juga, Pak Prof. Lasmawan, kemudian Bapak WR3, Ketua LPPM Undiksa juga, dan Pak Dekan ya, Prof. Kadek Rihendra Dantes. Terima kasih atas dukungannya, juga perangkat desa Pemutaran beserta mitra Posyandu dan kelompok nelayan, dan juga teman-teman dosen pembimbing ya, Bu Suliastini dan Pak Komang Lila, dan tentunya adik-adik mahasiswa. Tetap semangat sampai nanti kegiatan kita berakhir di bulan Desember, tapi harapannya sih setelah kegiatan ini akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan lagi di desa-desa lainnya, mungkin yang terkait dengan teknologi-teknologi lain yang dihasilkan di Fakultas Teknik dan Kejuruan maupun dari Undiksa pada umumnya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Udi, Alit dan Unda udah meluangkan waktu ya. Kita bincang-bincang ngobrol seru banget nih untuk pagi hari ini. Kayaknya kok kayak cepet banget waktunya gitu ya. Padahal tiba-tiba udah jam gitu ya. Tiba-tiba udah jam. Padahal Pak Udi masih banyak ngomong nih. Banyak pengen ngomong, aku tahu gitu. Nggak bercanda Pak ya. Oke. Nah, terima kasih buat teman Pro 2 juga yang sudah bertanya, sudah mengirimkan komentarnya juga di YouTube RRI Singaraja Official ataupun di WhatsApp di 0811 3991054. Terima kasih banyak. Ini ada Kak Ari Fortuna juga tadi nanya, katanya Pak jangan ibu-ibu aja yang diperhatikan kesehatannya, bapak-bapaknya juga jangan lupa Pak ya, dibuatkan alat katanya. Oke. Alat apa tuh? Alat apa nanti bisa japri Pak Udi ya, Kak Ari Fortuna. Terima kasih banyak juga sudah setia dengerin Pro 2 FM dan teman Pro 2. Jadi terima kasih yang sudah bergabung, sudah setia mendengarkan siaran kami juga. Terima kasih. Semoga lain waktu, lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Sambil nanti mungkin kalau
udah finish, udah launching alatnya, mungkin nanti bisa diinformasikan, kita bisa bincang-bincang lagi di sini, dan semoga bisa jadi motivasi teman Pro 2 yang lainnya. Jadi bisa ya, mungkin kalau pengen nanya-nanya atau apa nanti bisa langsung sama Pak Udi aja, atau mungkin siapa tahu ada calon mahasiswa pengen nih ngikutin jejak kakak tingkatnya, bisa langsung konsul sama Pak Udi tantenya. Dan terima kasih buat kamu semuanya, selamat pagi dan sampai jumpa. Baik.